Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang semangat dan tetap cinta budaya ya. Kami dari kelompok 16 ingin mengajak kalian ngobrol santai tapi bermakna. Soal apa? Soal efektivitas pilar seni dan budaya dalam menanamkan nilai konservasi pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, kenalin aku, Raden Muhammad Anda Karya Putra, dan bareng tim kece aku yaitu Saya Rofi Tiaunawaf. Saya Ibu Lima Putri. di presentasi ini kita bakal bahas gimana sih kegiatan seni dan budaya itu bisa jadi cara keren buat menumbuhkan kesadaran konservasi, bukan cuma jaga alam, tapi juga warisan budaya lokal kita. Langsung saja, yuk kita mulai. Yang pertama, ada latar belakang. Pilar seni dan budaya memegang peran penting karena menyentuh sisi emosional dan identitas mahasiswa melalui kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan seni, pameran, budaya lokal, maupun festival tradisional. Mahasiswa diharapkan bisa mengenal, mencintai, dan menjaga nilai-nilai konservasi yang ada di sekitarnya. Namun, seberapa efektif pilar ini dalam menanamkan kesadaran konservasi masih jarang dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pilar seni dan budaya benar-benar berkontribusi dalam membentuk kesadaran konservasi di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas kegiatan seni dan budaya dalam menanamkan nilai-nilai konservasi pada mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan budaya lokal? Yang terakhir, apa peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan utama dalam pelestarian budaya lokal. Yang kedua, menganalisis upaya pelestarian budaya oleh berbagai pihak. Yang terakhir, memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya budaya lokal. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan kegiatan konservasi berbagai seni dan budaya agar lebih efektif dan menarik bagi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan dan budaya bisa dilakukan melalui kegiatan kreatif dan menyenangkan. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran bahwa konservasi tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga mencakup pelestarian nilai-nilai budaya dan seni lokal. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu apakah Anda pernah mengikuti kegiatan seni dan budaya di UNES? Dari total 18 responden, terdapat 11 orang, 1,11% yang pernah mengikuti kegiatan seni dan budaya di UNES. Sementara 7 orang, 38,88% belum pernah terlibat dalam kegiatan seni budaya yang ada di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya pengumpulan data akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya, juga pernah kegiatan seni atau budaya apa yang pernah Anda ikuti? Jawabannya, sebanyak 23,8% responden belum pernah atau tidak pernah mengikuti kegiatan budaya di UNES. Sebanyak 14,3% responden Sebanyak 14,3% responden pernah mengikuti kegiatan pameran budaya lokal, dan sebanyak 1,2% pernah mengikuti seni teater, dan sisanya mengikuti kegiatan festival budaya kampus dan pentas seni musik atau tari. Selanjutnya, apa alasan Anda mengikuti kegiatan seni dan budaya tersebut? Mayoritas responden, yaitu 15 orang, menyatakan bahwa pelestarian budaya lokal penting dilakukan di lingkungan kampus, sedangkan 3 orang masih merasa bahwa pelestarian budaya bukan hal yang mendesak. Ini mengindikasikan adanya kesadaran konservasi budaya yang cukup tinggi di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, apakah kegiatan seni dan budaya bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tentang konservasi atau lingkungan budaya?
Mayoritas responden menyatakan bahwasanya kegiatan seni dan budaya dapat menyampaikan pesan tentang konservasi dengan total responden 71,4% menyatakan sangat bisa dalam menyampaikan pesan konservasi dan 19% menyatakan bisa dan sisanya menjawab kurang bisa dan tidak bisa dengan total responden yang dominan sedikit. Selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan seni budaya, apakah Anda merasa lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya? Berdasarkan hasil survei terhadap 21 responden, sebanyak 76,2% responden menjawab iya, yang berarti mayoritas peserta merasa lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya setelah mengikuti kegiatan seni dan budaya. Kemudian sebanyak 23,8% responden menjawab tidak tahu, menunjukkan adanya sebagian kecil peserta yang belum yakin akan dampaknya. Yang terakhir, tidak ada responden yang menjawab tidak, yang berarti tidak ada peserta yang merasa kegiatan tersebut tidak berdampak sama sekali. Kemudian hasil dan pembahasan. Partisipasi tinggi karena seni budaya memenuhi kebutuhan sosial dan emosional mahasiswa. Dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa cenderung mencari ruang-ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mempererat hubungan sosial. Menurut teori fungsionalisme budaya, aktivitas seni dan budaya tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membangun kohesi antar individu. Kegiatan seperti festival budaya dan pentas seni memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menyalurkan ekspresi personal dalam suasana yang menyenangkan. Selain itu, budaya kolektif di lingkungan kampus konservasi seperti UNES mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas yang mampu memperkuat identitas komunitasnya. Faktor inilah yang menjadikan partisipasi mahasiswa tinggi dalam kegiatan seni dan budaya, terutama yang bersifat terbuka dan partisipatif. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, hasil dalam pembahasan berikutnya itu adalah pesan konservasi mudah diterima karena dikemas secara emosional dan simbolis melalui aktivitas seni budaya. Pesan-pesan konservasi yang dapat disampaikan secara normatif cenderung sulit diterima mahasiswa karena terasa kaku dan membesarkan. Inilah peran teori identitas budaya kerja yang menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah menerima nilai atau norma jika disampaikan melalui media yang bersinggungan langsung dengan budaya yang ia kenal atau sukai. Kegiatan seni dan budaya dengan segala unsur estetika, simbolik, dan emosionalnya mampu membungkus pesan konservasi menjadi lebih akrab dan menyentuh aspek emosional mahasiswa. Misalnya, pesan tentang pelestarian budaya atau lingkungan bisa disampaikan lewat lagu daerah, tari tradisional, atau festival budaya kampus. Sehingga mahasiswa tanpa sadar menyerap nilai-nilai konservasi tersebut melalui pengalaman emosional yang menyenangkan. Okay, next. Kemudian, festival dan pentas seni diminati karena memenuhi kebutuhan hiburan, aktualisasi diri, pengakuan sosial, dan relasi sosial mahasiswa. Menurut use and gratification theory, seorang akan memilih aktivitas atau media tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan psikologis dan sosialnya. Mahasiswa yang mengikuti festival budaya atau pentas seni tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin mendapatkan pengalaman baru, pengakuan dari teman sebaya, serta memperluas jaringan sosial. Selain itu, momen-momen tampil di atas panggung atau terlibat dalam event kampus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dan eksistensinya. Ini sesuai dengan kebutuhan aktualisasi diri dalam hierarki kebutuhan sosial mahasiswa yang ingin dihargai dan diakui dalam lingkungan komunitasnya. Oke, next. Kemudian pameran budaya lokal dan seni teater kurang diminati karena faktor pengalaman budaya sejak kecil dan minat yang terbentuk dari lingkungan sosial. Rendahnya minat mahasiswa terhadap
pameran budaya lokal dan seni teater bisa dijelaskan melalui teori cultural consumption yang menyatakan bahwa preferensi budaya seseorang terbentuk sejak dini melalui lingkungan sosialnya. Mahasiswa yang sejak kecil tidak terbiasa diperkenalkan dengan seni budaya lokal atau jarang terlibat dalam aktivitas budaya, cenderung tidak memiliki ketertarikan kuat terhadap aktivitas semacam itu di lingkungan kampus. Apalagi di era digital saat ini, paparan budaya global jauh lebih dominan dibandingkan budaya lokal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah persepsi bahwa pameran atau teater bersifat pasif dan kurang interaktif, sehingga kalah bersaing dengan aktivitas seni yang bersifat dinamis dan kolektif seperti festival dan pentas seni. Okay, next. Seni budaya efektif sebagai media edukasi konservasi bila kegiatannya bersifat partisipatif, kolektif, emosional, dan relevan dengan minat mahasiswa. Efektivitas seni dan budaya sebagai media konservasi bergantung pada cara pesan itu disampaikan. Kegiatan yang bersifat partisipatif memungkinkan mahasiswa terlibat langsung, sehingga pesan konservasi dapat lebih mudah diinternalisasi. Selain itu, kegiatan yang kolektif dan emosional mampu membangun suasana kebersamaan dan menyentuh perasaan mahasiswa, membuat pesan yang disampaikan lebih berkesan. Menurut pengetatan teori komunikasi budaya, pesan akan lebih efektif bila relevan dengan pengalaman dan ketertarikan audiens. Oleh karena itu, kegiatan seni budaya yang dikemas sesuai tren dan minat mahasiswa akan lebih berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai konservasi dibandingkan metode formal yang kaku. Okay, next. Kesimpulannya, kegiatan seni dan budaya di UNES efektif dalam menanamkan nilai konservasi karena mampu memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan hiburan mahasiswa. Pesan konservasi lebih mudah diterima melalui media seni yang menarik dan simbolis. Dibandingkan kampanye formal, partisipasi tinggi terjadi pada kegiatan yang bersifat kolektif dan partisipatif. Sementara minat rendah terhadap teater dan pemeran budaya dipengaruhi oleh pengalaman budaya mahasiswa sejak kecil. Nah, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi ini dari awal sampai akhir. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa dan salam konservasi. Bye-bye. Selamat siang, Mas. Siap. Boleh saya menginterview Anda untuk kegiatan konservasi? Oh, bisa. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan seni atau budaya di UNES? Oh, untuk saat ini saya belum pernah mengikuti kegiatan seni atau budaya di UNES. Lalu, apa alasan Anda belum mengikuti kegiatan seni dan budaya di UNES? Untuk alasan utama saya itu karena jadwal akademik di pembelajaran di UNES itu sangat padat dan saya juga sudah mengikuti organisasi internal. Meskipun belum mengikuti, apakah Anda merasa penting untuk menjaga lingkungan dan budaya di UNES sendiri? Dan apa alasannya? Oh, itu sangat penting menurut saya karena budaya merupakan identitas bangsa, sementara lingkungan itu tempat kita hidup. Keduanya itu perlu dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi yang mendatang. Menurut Anda, bagaimana kegiatan seni dan budaya bisa membantu mahasiswa lebih sadar akan pentingnya konservasi sendiri? Menurut saya itu melalui seni dan budaya, pesan-pesan konservasi dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan menyeluruh. Mahasiswa bisa lebih mudah memahami pentingnya konservasi saat nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan warisan budaya atau dikemas dalam bentuk kreatif, dalam bentuk pertunjukan seni, film, atau pameran. Oke. Yang terakhir, Mas, apa saran Anda agar kegiatan seni dan budaya di UNES lebih menarik dan efektif dalam menanamkan nilai konservasi sendiri? Sebaiknya
kegiatan seni dan budaya lebih dipublikasikan secara luas melalui media sosial di kampus, serta dikemas dalam tema-tema kekinian agar lebih menarik minat mahasiswa. Kolaborasi lintas jurusan atau lomba-lomba dengan tema budaya dan lingkungan juga bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi. Oke, terima kasih ya Mas. Sebelumnya maaf ya mengganggu waktunya, izin wawancara sebentar. Sebelumnya kamu udah tahu belum sih kalau UNIS tuh kampus konservasi? Iya, tahu sih. Terus kamu pernah ikutin kegiatan seni gitu dari UNIS? Kalau untuk di UNIS sendiri aku belum pernah sih ikut kegiatan seni. Tapi kemarin pernah ada intuisi dan nampilin drama seperti di yang lain. Menurut kamu, apakah kegiatan seni dan budaya bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tentang konservasi? Bisa banget ya menurut aku, karena kan di dalam seni itu pasti ada pemaknaan dalam cerita, entah bisa dalam drama, bisa cerita dalam tari kan biasanya ada pemaknaan tersendiri gitu dalam setiap gerakannya. Jadi menurut aku konservasi bisa melakukan pendalaman melalui seni budaya itu, kayak pesan-pesan atau pengalaman kita sendiri tentang konservasi yang bisa disampaikan lewat seni budaya, dan orang-orang kan lebih mudah untuk menerima ya, kayak ada orang yang suka seni, ada orang pameran-pameran kan juga masih banyak kan. Dari situ sih mulai pendekatannya biar orang setidaknya mau tahu dulu gitu apa itu konservasi. Terus menurut kamu seberapa efektif sih kegiatan seni dan budaya dalam menyampaikan nilai-nilai konservasi, kayak dari 1 sampai 5? 5 tuh paling efektif. Dan aku 4 per 5 kali ya. Oke. Ya karena kenapa satu yang beda? Karena menurut aku tetap harus ada pendampingan, harus ada pembelajaran yang formal buat dia memberikan persepsi yang sama gitu. Satu persepsi, kalau seni kan biasanya dipersepsikan orang berbeda-beda ya, setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah dengan pembelajaran formal itu bisa jadi menyatukan persepsi orang gitu yang masih berbeda. Nah, terus lewat kenapa bisa efektif menurut aku, karena itu tadi pemaknaan lewat seni, lewat budaya, mereka jadi lebih menerima. Apalagi kita kan Indonesia yang beragam budayanya, beragam seninya, nah itu bisa lewat dari situ, kayak pendekatannya kan lebih menurut kamu gimana tuh kegiatan seni kayak bisa membuat kita tuh lebih sadar akan pentingnya konservasi? Menurut aku karena seninya tuh seni kayak budaya atau kayak ya seni secara umum aja sih. Sorry ditanya. Nah terus menurut kamu gimana sih kayak kegiatan siswa itu bisa kayak menurut kamu gimana sih kegiatan siswa itu bisa membantu mahasiswa lebih kegiatan siswa kayak gitu. Nah oke, nah terus menurut kamu gimana sih kegiatan seni kayak bisa membantu mahasiswa lebih sadar akan pentingnya konservasi? Dalam proses seni, dari pengalaman aku sendiri deh, aku tuh belajar, aku punya di SMA ada pelajaran budaya, itu juga mengenal sejarah, juga tentang sejarah juga. Aku pernah ada tugas akhir itu tentang sejarah. Dan di sini kita nggak sekedar menampilkan aja loh, tapi kita bisa tahu lebih dalam sejarah seperti apa, terus juga aspek-aspek supaya dimasukkan ke seninya agar pesannya tersampaikan bagaimana. Itu perlu proses pemahaman ya, pemahaman yang dalam, juga perlu riset ulang dan lain-lain. Dari situ yang bukan hanya sekedar menghafal atau sekedar tahu pengetahuan, tapi di situ juga melakukan pendalaman pemahaman. Nah yang terakhir nih, kamu ada saran nggak sih kayak kegiatan seni dan budaya apa jadi kayak yang baik dan efektif buat menanam nilai konservasi? Menurut aku mungkin di tari kemarin kalau nggak salah ada acara tari gitu ya, itu menurut aku salah satunya bisa lewat situ sih, terus juga lewat drama dan menceritakan cerita yang mengandung atau mengandung nilai-nilai konservasi. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara
tentang mengikuti kegiatan seni atau budaya yang ada di UNES. Di sini saya wawancara dengan siapa, Mas? Wasit. Wasit. Oke. Langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan seni dan budaya yang ada di UNES? Belum pernah. Belum pernah. Jika Anda mengikuti, apa Anda merasa lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya? Iya. Mengapa alasannya? Karena ketika saya mengikuti kegiatan seni dan budaya, saya dapat belajar bahwa budaya lokal sangat terikat erat dengan lingkungan alam. Misalnya musik dan tarian daerah itu banyak yang terinspirasi dari lingkungan dan alam, sehingga dengan menjaga alam kita dapat menjaga juga budaya tersebut. Oke, baik. Terus pertanyaan berikutnya, menurut Anda bagaimana kegiatan seni dan budaya bisa membantu mahasiswa lebih sadar akan pentingnya konservasi? Ketika kita melalui kegiatan seni dan budaya, kita dapat belajar tentang kearifan lokal yang merupakan salah satu nilai dari konservasi. Oke. Kemudian, apa saran Anda agar kegiatan seni dan budaya di UNES lebih menarik? Kegiatan seni dan budaya tersebut dapat dikemas secara interaktif dan tematik, misalnya dengan mengangkat tema isu-isu lingkungan aktual dalam pertunjukan seni dan budaya. Selain itu, promosi melalui media sosial perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak mahasiswa tentang konservasi tersebut. Oke, ya mungkin segitu aja, tidak banyak-banyak. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.